Salam para pendengar dari Pro 1 Pontianak. Kita masih di Lentera Minggu dengan tema siapakah sesamaku manusia. Perumpamaan tentang orang Samaria ini merupakan suatu hal yang luar biasa, bahwa kemanusiaan itu melampaui batas identitas. Ini refleksi terdalamnya. Baik, kita tahu ya, Kosmas, bahwa KMK ya, IB ini memiliki semangat yang luar biasa, beriman dan berbela rasa ya. Akan mengadakan baksos rencananya ya. Nah, ini kan sebenarnya melampaui batas mahasiswa sebenarnya ya. Karena mahasiswa itu kan tugasnya kuliah. Ya kan? Kemudian pengabdian kepada masyarakat itu merupakan sesuatu sebenarnya bukan tambahan ya, implementasi dari mata kuliah yang diterapkan untuk dijadikan sebagai acuan bahwa kepedulian sosial itu sangat penting di era sekarang, di era kontemporer atau era globalisasi di mana orang individualistik, egoistik, dan lebih mementingkan kepentingan sendiri ya. Orang lebih senang bereporia di sosial media ketimbang berkumpul bersama sekarang ya. OTW tetapi prosesnya masih panjang. Nah, ini sering terjadi ya. Akhirnya rapat-rapat pun yang diperkirakan 1 jam, tapi karena menunggu teman-teman, akhirnya bisa berlangsung cukup lama untuk mengambil keputusan. Nah, ini bagaimana KMK IB Indonesia menyikapinya? Ya betul, yang benar bahwa kami akan mengadakan bakti sosial ya. Dan tentu banyak sekali tantangan sebetulnya, terutama dari pendanaan seperti yang Bapak bilang ini ya. Di luar kapasitas mahasiswa sebetulnya. Dan memang ini masih kita pertimbangkan juga, dan semoga Tuhan kasih jalan lah itu. Nah, ini segala macam optimisme ya. Ya betul Pak. Dan terkait euforia segala macam, memang yang mau kita hidupkan pertama dari segi pandang gereja. Paus Fransiskus pernah bilang bahwa kalau mau berjalan cepat, berjalanlah sendirian. Tapi kalau mau berjalan cepat dan tahan lama, berjalanlah bersama. Ya. Tentu melalui proja-proja seperti baksos, aksi sosial, panti asuhan, segala macam. Itu sebagai bentuk penegasan bahwa kita sebagai gereja yang berjalan bersama, sebagai bentuk sinodalitas, sebagai bentuk bela rasa pada sesama. Dan itu yang mau kita wujudkan melalui bakti sosial, bukannya sekadar tingkatnya euforia, tapi bagaimana juga melatih anak-anak muda untuk menjadi pribadi yang peduli pada sesama, ketimbang harus joget-joget, TikTok segala macam gitu Pak ya. Dan dari segi pandang sebagai mahasiswa, ini juga sebagai perwujudan dari Tridharma perguruan tinggi, yang mana salah satu adalah pengabdian kepada masyarakat. Bahwa kita sebagai mahasiswa bukan hanya sekadar belajar di kelas, terus tidak terikat pada tanggung jawab sosial untuk peduli pada sesama. Dan semoga melalui bakti sosial ini, dari segi pandang gereja, dari segi pandang tanggung jawab sebagai seorang mahasiswa, itu bisa kita wujudkan di situ Pak. Ya, Didi, refleksi keduanya itu kan mengasihi dengan tindakan, bukan sekedar teori ya. Betul. Banyak mahasiswa Katolik itu ya berteori, aktif organisasi kurang, sehingga tidak mau ikut terlibat kepedulian sosial. Betul. Apalagi mau masuk PMKRI ya. Betul. Dan pada zaman sekarang ini kita bisa tahu lah, ada ribuan mahasiswa Katolik yang ada di kota Pontianak ini. Sedangkan MPAB mungkin 50 itu sudah sukacita ya. Sukacita sekali itu. Sekarang rata-rata MPAB di setiap cabang itu di bawah 50, bahkan di bawah 30. Di bawah 30. Padahal kegiatan itu kan sangat bermanfaat untuk kepedulian. Karena di PMKRI kan bukan hanya mendidik orang menjadi orang pintar saja, tetapi beriman, kemudian peduli sosial, dan juga dengan kepedulian terhadap negara. Betul. Serta gereja. Nah, bagaimana Didi menyikapi ini?
Baik, mungkin saya sedikit menyinggung dari sedikit dari semboyannya atau spirit sedikit yang ada di yang memang dimiliki oleh PMKRI itu, yang akan nantinya punya korelasi dengan apa yang kita refleksikan pada hari ini. Ini yang mulai dari semboyan yang pertama, religio omnium scientiarum anima, yakni agama adalah jiwa dari ilmu pengetahuan, dan kedua pro ecclesia et patria, bagi gereja dan tanah air. Nah, dalam implementasinya memang PMKRI seperti yang saya sampaikan tadi adalah memang bukan cuma sedari terbentuknya organisasi, memang bukan mengarahkan pada sekedar kita menghidupi praktik beragama dalam konteks doktrinal ataupun hal-hal lahiriah semata, tetapi memang sampai pada prakteknya, memang mendidik ke arah situ. Nah, pun di dalamnya kita tidak hanya belajar bagaimana caranya public speaking misalnya, tetapi juga sampai pada tahap apa yang kita buat juga. Jadi hidup kita nih tertata juga dengan rapi. Bukan cuma misalnya tadi kan kalau jago public speaking mungkin kalau di rapat itu menonjol biasanya kan, ya idenya banyak, tetapi ketika eksekusi kegiatannya nggak datang misalnya. Nah itu contoh-contoh sederhana sebenarnya. Nah kemudian karena memang organisasi seperti PMKRI ya, organisasi pengkaderan memang ingin mencetak kader yang kualitas tertentu. Nah jadi khusus gitu. Nah, tetapi memang ya seperti yang Bapak sampaikan tadi ya, kalaupun masa penerimaan anggota baru itu ya 50 itu udah sangat-sangat luar biasa sekali lah. Mukjizat kalau saya bilang Pak. Setengah-setengah mukjizat juga itu. Nah, suatu gift dari Tuhan. Nah, artinya memang bahwa memang minat anak-anak terhadap organisasi khusus yang seperti ini adalah minim. Bagi mereka ya mungkin ya saya kan misalnya mahasiswa Katolik ya cukuplah sembahyang hari Minggu ke gereja misalnya, kemudian ya bulan Rosario saya berdoa Rosario, bulan Maria saya doa Rosario juga atau devosi lainnya, kemudian berziarah ya cukuplah seperti itu. Nah, tetapi memang berkaca lagi pada perikop yang kita renungkan khusus pada hari ini ya, orang Samaria, perumpamaan orang Samaria, memang rasa tidak cukup hal-hal semacam itu. Perlu semacam wadah yang menempa dan membiasakan kita dengan spirit tertentu, yakni keberpihakan tadi ya kepada orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang terpinggirkan, yang tertindas. Nah, untuk melatih hal tersebut. Dan memang kalau sendiri itu memang biasanya sulit. Maka perlu komunitas begitu. Salah satunya organisasi, yakni PMKRI. Jadi ya teman-teman mahasiswa Katolik ya masuklah PMKRI. Nah, ini. Oke, sekalian promosi gitu, Pak. Nah, begitu. Apalagi mungkin itu cukup lah Pak dari saya. Kosmas. Refleksi yang ketiga adalah siap untuk direpotkan demi sesama ya. Kita tahu menjadi pengurus ini kan aktif terus duit tipis ya. Artinya ya siap mengeluarkan dari kantong sendiri, tenaga, waktu, dan apalagi menjadi ketua ya. Siap untuk dimarahi ya kan, siap untuk direpotkan, siap untuk menunggu teman ya. Namanya ketua itu datang paling awal di rapat, bukan ditunggu seperti pejabat ya. Kalau pejabat ditunggu, kalau namanya ketua itu pelayanan ya kan. Itu nggak bisa dibiasakan juga. Iya, nggak boleh kan. Tetapi kan ketua kan wajib duluan kan. Lalu pulang paling terakhir kan, karena kalau ada kegiatan peserta, misalnya baksos nanti terjadi ya. Ya semoga ya banyak donasi ya. Dan baksos itu penting untuk mendekatkan diri, peduli terhadap masyarakat dan umat. Ya kan? Nah, bagaimana cara menyikapinya ini? Memang dalam organisasi yang non-profit kita tahu bahwa kita nggak digaji di situ. Honda ya, honor dari Allah. Oh iya Pak. Dan besar di surga. Ya boncos juga kadang-kadang. Untuk beli bensin, ya, tahu sendiri ya mahasiswa. Dan memang di KMK sendiri spirit kita itu adalah pelayanan. Memang tidak ada keuntungan secara materi, tapi seperti yang kita tahu bahwa semboyan kita itu adalah berbela rasa. Nanti yang membentuk pribadi-pribadi yang ada di KMK itu untuk menjadi manusia yang peduli pada sesama, yang merasakan apa yang sama rasakan. Kalau kita masuk kepada yang Bapak sampaikan tadi terkait perang segala macam, tentu para pemimpin dunia patut dipertanyakan apakah mereka peduli pada sesama, apakah mereka berbela rasa gitu, atau ketika yang lain diserang apakah mereka merasakan penderitaan yang lainnya, dan pasti juga. Dan hal itu yang mau kita coba hidupkan dari KMK,
Ya. Untuk merasakan apa yang sama rasakan ketika sama menderita. Ya, jangan sampai kita menjadi salah satu yang buat mereka menderita. Ya, Didi. Refleksi yang keempat kan menjadi sesama bagi siapa saja yang menderita. Sesama itu artinya berbela rasa ya. Betul. Dan belas kasih itu kan dimulai dari kepedulian. Benar. Nah, kemudian kehadiran, ya kan. Selanjutnya partisipasi, Betul. menjadi aktif. Kemudian barulah timbul berbelas kasih itu. Agak aneh orang tidak menjadi aktif lalu timbul belas kasihnya. Betul. Seperti orang Samaria ini kan dia sebenarnya ingin berdagang ya. Betul. Jualan. Dialah aktif. Profit. Bahkan kita tahu dia akhirnya mengeluarkan apa yang terbaik ya, untuk anggur yang terbaik untuk membersihkan luka-lukanya. Betul. Jangan-jangan dia ini menjual anggur ya, supaya luka-luka yang cepat sembuh, kering ya. Kemudian juga bahkan mengantarkan orang Yahudi ini ke penginapan dan memberikan uang. Iya, Dan ini kan jiwa aktivisnya muncul. Dan ini bukan hanya ditempa dari waktu itu saja, pasti dari sedini mungkin dia ini adalah orang yang sudah ditempa dari orang tua ya, untuk membantu sesama ya, pengalaman hidup dan sebagainya. Nah, itu kan juga di organisasi seperti PMKD itu kan ditempa, apalagi kalau di marga itu kan. Betul. Nah, ini datang rapat, ngumpul ya kan, sampah banyak. Betul. Bagaimana ini kepedulian kalau hal kecil saja tidak bisa dilaksanakan ya. Betul. Nah, kalau saya menanggapi pertanyaan ini Pak, saya jadi teringat salah satu kutipan juga lagi di Injil ya. Nah, barang siapa setia dalam perkara kecil, setia pula dalam perkara besar. Artinya memang segala sesuatu yang besar, yang wah itu, ya kadang memang ada yang euforia sifatnya. Tetapi yang bertahan lama itu merupakan sesuatu yang dibangun bukan dalam semalam, bukan dalam sehari. Nah, bukan satu hal yang terjadi secara instan, tapi satu hal yang dibangun sejak lama dan senantiasa dibiasakan. Nah, itu dalam konteks berorganisasi, ya saya amati organisasi mahasiswa pada umumnya maupun mahasiswa Katolik di PMKRI memang harus ada semacam kepekaan ya, kepekaan dalam hal kecil seperti Bapak sampaikan tadi ketika ke sekretariat ke marga siswa misalnya. Itu ya harus peka, misalnya melihat contoh ada sampah itu ya diambil, atau bahkan dalam konteks yang sederhana, kepekaan kepada sesama itu sesederhana ini sebenarnya Pak. Misalnya teman kita itu udah mulai ngambil sapu, udah mulai nyapu-nyapu, udah ngambil tong sampah, mungut-mungut sampah. Nah, ya ada teman yang tidak itu kan, nonton atau malah videoin gitu kan. Nah, nunjuk-nunjuk misalnya, ayo ambil yang satu itu misalnya. Malah dipiralin misalnya, malah dijadikan konten untuk ya bercandaan. Nah, ada yang memang ya dalam diamnya bekerja jauh lebih keras dari orang lain. Nah, artinya memang organisasi itu menurut saya wadah untuk belajar bermasyarakat juga dan peduli dari hal-hal kecil tadi. Artinya bahwa memang kita tidak cuma dilatih untuk hal-hal yang tampaknya keren dan wah. Misalnya kita berpidato, kita public speaking, oh itu indah dan keren sekali dilihat di mata orang. Tetapi yang senantiasa lupa, saya sering guyon sama teman-teman saya adalah ya mentalitas kuli saya bilang. Artinya memang punya kepedulian untuk mau bekerja, untuk mengeluarkan tenaga. Nah, artinya memang keinginan untuk berkorban. Kan memang tadi ya bukan cuma uang gitu kan. Tenaga pun ya suatu pengorbanan juga menurut saya. Nah, hal-hal semacam ini yang memang saya rasakan ya akhir-akhir ini ya, sharingnya saya berjalannya berorganisasi memang agak kurang gitu, agak kurang memang orang-orang yang memiliki jiwa-jiwa pelayanan seperti ini saya rasa. Nah, hal-hal semacam inilah yang ya dari pengalaman saya biasanya saya membiasakan diri saya dulu gitu. Artinya seperti tadi Bapak Kosmas gitu ya, selaku ketua KMK ya, yang memberi contoh juga pada teman-temannya. Saya pun ya di sana memberi contoh juga kepada adik-adik misalnya tadi ya, kalau saya menuntut teman-teman datang awal ya saya juga datang awal. Nah, itu contoh pemimpin memang harus begitu. Nah, juga ya ketika teman-teman kerja saya tidak cuma menunjuk-nunjuk teman-teman supaya kerja harus begini harus begitu, saya juga ikut gitu. Saya ikut misalnya membersihkan ya, saya ngelap-ngelap juga, saya mengut sampah juga dan seterusnya. Nah, dari pembiasaan semacam ini, suatu lingkungan yang seperti ini, inilah yang melatih saya rasa kepekaan dan kepedulian yang lebih besar lagi nantinya. Jadi kita nih sering bicara hal-hal yang besar, bukan berarti kayak bakso seperti saudara saya Kosmas tadi tidak penting juga. Tetapi jangan lupa juga bahwa hal-hal yang penting itu adalah yang kecil-kecil seperti ini dilatih. Sehingga tidak hanya euforia semata, tetapi juga terimplementasi dan juga tertanam di dalam diri kita sebagai seorang kader gitu Pak. Mungkin begitu Pak. Terima kasih. Baik Kosmas. Ya, tidak terasa ini udah mau
habis ya waktunya ya. Tapi mungkin ada pesan-pesan karena mau melakukan bakti sosial dan juga banyak program-program kerja KMK IB Indonesia yang mesti didukung oleh pihak kampus dan juga oleh BEM dan juga oleh gereja. Silakan. Untuk pihak kampus, gereja, mahasiswa dan segala macam, tentu KMK adalah komunitas non-profit yang tidak mungkin berjalan sendirian tanpa kontribusi dari para pihak-pihak yang memang punya kuasa yang lebih gitu. Dan untuk seperti kegiatan baksos ini memerlukan dana yang lumayan besar, itu butuh support berupa materi dan juga dukungan juga dari banyak pihak, terutama gereja juga ya sebetulnya. Mungkin lebih ke support aja sih Pak. Para pendengar dari Pro 1 Pontianak, kasih tidak memandang siapa. Orang Samaria menolong orang Yahudi, kemudian musuhnya, ia tidak menunggu yang ditolong satu iman, satu golongan, atau satu suku. Ini tantangan besar bagi kita di tengah dunia yang semakin terpecah karena identitas dan kelompok. Kasih yang sejati tidak menunggu cocok dulu, tidak menunggu sama dulu. Marilah kita berbagi kasih, berbuat kasih, dan kita peduli terhadap sesama. Terima kasih Didi. Siap, terima kasih Pak. Terima kasih Kosmas. Terima kasih kembali Pak. Nanti kita undang lagi pada kesempatan yang Siap. lain. Mari kita tutup Lentera Minggu dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, kami telah merefleksikan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Tanpa memedulikan identitasnya, dia mau membantu semua, terutama orang-orang yang terlupakan, terpinggirkan, dan yang mengalami bencana musibah. Dengan refleksi ini kami ingin mendalami bahwa kehidupan kami di muka bumi ini mesti bermanfaat bagi sesama alam ciptaan. Semoga kami menjadi pribadi yang peduli dan selalu membagikan cita kasih Kristus dimanapun kami berada. Semoga organisasi Katolik semakin mempererat hubungan cinta kasih persaudaraan dan mau melayani satu sama lain dan mau berkolaborasi dan akhirnya menciptakan dunia dan juga menciptakan hidup berorganisasi dengan baik dan benar seturut kehendak Kristus. Semoga kami serahkan dengan peraturan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve. Terima kasih untuk telah bekerja dari Pro 1 Pontianak. Mari kita dengarkan satu pujian dari RRI Pro 1 Pontianak.